yetu amina baba yetu liye jina lako litukuzwe. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Tara, yang saat ini saya akan mengajak kalian untuk belajar agama Kristen dan Katolik kelas 3A SD. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan buat kami. Ini anak-anakmu kelas 3, kami siap untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikanlah anak-anak hikmat, kepandaian untuk bisa dengan mudah menerima ajaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, saat ini Ibu mau membagikan materi tentang Allah hadir dalam alam semesta dan juga hadir dalam setiap perkembangan kita sebagai manusia. Nah, kita tahu bahwa alam semesta ini yang menciptakan siapa, anak-anak? Ya, yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, pada mulanya bumi yang kita tempati ini bentuknya adalah belum berbentuk, ya, masih gelap dan kosong. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka Allah kita sebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tidak ada yang lain selain Allah yang Maha Kuasa. Karena manusia tidak bisa. Nah, Tuhan menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya hanya membutuhkan 6 hari. Nah, 6 hari Allah ciptakan bumi dan seisinya melalui firman-Nya. Nah, anak-anak, firman itu apa? Firman adalah perkataan langsung dari Allah sendiri. Nah, kita akan mengenal ada 6 hari penciptaan. Nah, kita lihat hari pertama. Ya, hari pertama, coba angkat tangannya. 1 ya, hari pertama. Nah, Allah menciptakan ada terang dan gelap, ya. Hari pertama, terang, gelap. Udah ya mengingat? Terang itu disebut dengan siang dan gelap adalah disebut malam. Nah, itu hari pertama. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala atau langit. Nah, lalu hari ketiga, Allah menciptakan daratan, laut, dan juga seluruh pohon, tanaman, ya. Lalu hari yang keempat, Allah menciptakan segala jenis benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan
bintang. Nah, hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara. Dan juga apa anak? Masih ada yang ingat? Apa ada yang tahu? Selain burung-burung di udara, nah juga segala binatang yang ada di air. Seperti apa? Ikan, bintang laut, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang yang ada di darat. Seperti apa? Seperti anjing, kucing, ya, rusa, harimau, badak, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya binatang yang hidup di darat, tetapi juga manusia. Nah, manusia ini Tuhan ciptakan yang paling terakhir setelah yang lainnya tersedia. Nah, mengapa? Karena manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Nah, kisah penciptaan ini sungguh sangat indah dan ajaib. Hanya dengan iman kita dapat mempercayai semua peristiwa yang begitu ajaib. Nah, manusia, saya katakan tadi ya, sudah saya bahas, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang mencerminkan sifat-sifat Allah seperti kesucian, seperti akal budi, dan juga penuh kasih. Nah, Tuhan memberikan berkat, ya, dan perintah kepada manusia. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 katakan ada perintah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan mengangkat manusia menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan menjadikan manusia sebagai partner Tuhan dalam menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Nah, itu 6 hari penciptaan. Lalu apa yang terjadi pada hari ke-7? Allah beristirahat. Allah memberkati semua ciptaannya. Nah, semua yang diciptakan Tuhan itu berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, kita lihat yang tadi pertama, terang. Nah, terang itu digunakan manusia untuk apa? Untuk kita bisa melakukan kegiatan. Ya, apapun itu kegiatannya. Kita bisa, orang tua bisa bekerja, anak-anak bisa bermain, ibu bisa memasak, dan banyak sekali. Ya. Nah, terang itu siang ya tadi ya. Lalu malam hari saatnya semua aktivitas berhenti dan saatnya untuk beristirahat ya anak-anak. Nah, kemudian kita akan bahas lagi tentang daratan. Nah, daratan itu Tuhan ciptakan tadi pada hari yang ketiga. Ya,
pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan. Apa yang dimaksud dengan daratan? Daratan adalah tanah, ya, tanah atau tempat hidup manusia, tanah kering ya, tempat hidup manusia dan hewan untuk bisa berkembang biak. Nah, hewan juga hidup di darat, ya, berpijak, untuk tempat berpijak. Tidak semua binatang yang hidup di darat, ada yang tadi sudah saya singgung, ada yang hidup di air, ada yang hidup di udara seperti burung-burung. Nah, darat juga merupakan tempat banyak tumbuhan itu bisa tumbuh, ya. Lalu ada darat berarti ada lautan. Lautan itu apa? Kumpulan dari air, dari sungai-sungai berkumpul jadi satu ke arah lautan. Nah, lautan adalah tempat hidup hewan atau binatang di air, ya. Tempat untuk wisata, atau kita sebut sebagai pantai. Nah, pasti anak-anak suka sekali dengan pantai, ya. Nah, lalu benda-benda yang keempat, ya, hari keempat, benda-benda penerang. Benda-benda penerang seperti tadi yang sudah saya sedikit singgung. Ada matahari, bulan, bintang, planet, meteor, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berguna untuk manusia. Matahari gunanya apa? Banyak sekali untuk manusia, ya. Kita bisa berjemur baju. Para nelayan juga bisa mengeringkan ikan supaya awet, ya, kering. Lalu banyak sekali mengandung vitamin yang bagus untuk tulang kita. Hari, ya. Bulan, gunanya bulan adalah apa? Untuk menerangi pada malam hari, ya. Benda-benda penerang juga berguna sebagai petunjuk arah dan juga sebagai petunjuk waktu. Nah, pada saat matahari sudah terbit, berarti sudah pagi, tenggelam berarti sudah sore. Nah, tumbuhan itu juga merupakan sumber makanan bagi manusia dan juga hewan, ya. Tumbuhan sayur, tumbuhan yang berbiji, yang buah, ya, itu juga merupakan sumber protein bagi manusia. Apa aja sumber protein? Ada kedelai, tempe, tahu, ya, jadinya, dan juga banyak lagi sumber protein dari tanaman atau tumbuhan. Nah, binatang pun juga berguna untuk manusia, juga merupakan sumber makanan. Nah, siapa yang kalau lewat di jalan bau sate tidak kepingin? Pasti anak-anak kepingin semua, ya, sate ayam. Nah, juga ada sate kelinci, ada juga gulai kambing, dan juga empal sapi. Nah, pasti anak-anak suka semua. Rendang sapi. Nah, itu adalah makanan manusia yang merupakan sumber protein hewani yang berguna untuk tubuh
manusia, ya, untuk kita bisa berkembang, bertumbuh. Nah, Tuhan memberikan hak dan kewajiban kepada manusia. Nah, apa aja haknya? Haknya adalah manusia itu boleh memanfaatkan seluruh alam ciptaan Tuhan. Nah, lalu tentu saja ya ada batasannya, ya, tidak boleh sembarangan. Nah, wajibannya apa? Melestarikan alam ciptaan supaya alam ciptaan Tuhan ini bisa tetap dalam kondisi yang baik, ya. Dengan kondisi yang baik, maka generasi yang akan datang nanti, anak cucu kita pasti masih bisa menikmati dengan berlimpah alam ciptaan Tuhan. Nah, hasilnya ya. Oke. Tuhan menghendaki agar manusia bisa bertumbuh dan berkembang semakin sempurna seperti Allah. Nah, hidup artinya apa? Hidup yang sempurna, secitra dengan Allah. Artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suka dan menjauhi apa yang menjadi larangan Tuhan. Nah, juga Tuhan menghendaki kita sebagai manusia bisa bertanggung jawab memelihara seluruh alam ciptaan Tuhan. Nah, setiap orang mengalami tumbuh dan berkembang biak, ya. Tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan perkembangan secara jasmani. Kalau kita berbicara masalah perkembangan jasmani itu berbicara tentang badan kita. Kita bisa mengetahui melalui fisik atau badan kita. Ya, kita lihat perkembangannya apa? Dari bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, ya, tumbuh menjadi orang remaja, tumbuh menjadi seorang pemuda-pemudi, dan tumbuh menjadi orang tua, ayah, ibu, ya, dan akhirnya menjadi tua, kakek, nenek. Nah, kita lihat itu supaya jasmani kita, badan kita ini bisa berkembang dengan baik, ya, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, makanlah makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna, yang banyak mengandung vitamin, ya. Seperti apa? Karbohidrat, nasi, sagu, jagung, lalu sayur, beraneka macam sayur, ya. Harus kalian makan untuk kesehatan kita, vitamin, sumber vitamin kita. Juga buah, berbagai macam buah, ada yang asam, ada yang manis, ya. Makan itu semua buah-buah. Indonesia ini banyak sekali, berlimpah hasil buah. Nah, lalu juga ada protein hewani, nabati, ya. Dan juga ada, jangan lupa, susu, minum susu.
Nah, anak-anak pasti suka, apalagi susu yang kesukaan kalian apa? Susu coklat atau yang vanila atau yang susu yang dari susu kedelai. Nah, itu semua sangat menyehatkan tubuh kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita harus menjaga supaya jasmani kita bisa bertumbuh kembang dengan baik adalah jangan lupa olahraga. Jangan malas untuk olahraga. Olahraga yang sederhana, ya. Itu yang penting kita mau olahraga. 3 adalah kita harus bisa menjaga kesehatan badan kita. Nah, contohnya apa? Rajin cuci tangan, ya. Rajin gosok gigi, rajin mandi. Sehari berapa kali mandinya? Yo, anak-anak, mentang-mentang belajar di rumah, jangan malas untuk mandi. Ya, sehari 2 kali. Nah, dan juga menjaga kebersihan lingkungan kita. Perkembangan yang kedua adalah, kalau tadi tentang jasmani, sekarang kita akan bahas tentang perkembangan rohani atau jiwa. Nah, hal ini dapat diketahui melalui kemampuan kita dalam merubah sikap, tingkah laku ke arah yang lebih baik. Contohnya apa? Sopan terhadap orang yang lebih tua, ramah, suka menyapa satu dengan yang lain, ya, murah hati dan juga bijaksana, ya, supaya rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Maka yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita harus tekun dan rajin belajar, ya. Kedua, pantang menyerah atau tidak boleh mudah putus asa, ya. Lalu yang ketiga, kita harus mengikuti teladan yang baik, ya. Kita ikuti teladan Tuhan kita, Yesus. Ini adalah teladan yang begitu sangat baik. Nah, 4 adalah berdoa. Nah, berdoa dan yakin, percaya bahwa Allah sanggup mengubah dan memampukan kita untuk bisa bertumbuh secara rohani dari hari ke hari semakin baik. Nah, ada sebuah pepatah, ya, mengatakan di dalam tubuh yang kuat sehat terdapat pula jiwa yang sehat. Sehingga dengan tubuh jasmani dan rohani kita yang semakin hari semakin sehat, maka jelas nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, selanjutnya Tuhan menghendaki kita supaya mampu mengembangkan talenta. Nah, talenta itu apa? Talenta itu bukan nama teman kalian, ya. Nah, tetapi talenta itu artinya adalah bakat, kemampuan yang Tuhan sudah berikan sejak kita lahir ke dalam dunia, ya. Nah, contohnya apa aja? Menari, bakat talenta untuk menyanyi, talenta untuk main musik dan lain sebagainya. Banyak sekali talenta yang Tuhan
berikan ke setiap orang, dan setiap orang pasti memiliki talentanya masing-masing. Nah, talenta juga digunakan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain, bukan untuk saling sombong dan saling menghina antara satu dengan yang lain, ya. Dan perumpamaan talenta itu ada di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, ya. Sampai di sini dulu anak-anak, kita sudah belajar banyak hal. Mari kita renungkan semua apa yang menjadi ajaran Tuhan, dan mari kita bukan hanya sebagai pendengar firman Allah, ajaran Tuhan, tetapi mari kita sebagai pelaku firman, ya. Nah, anak-anak, mari kita tutup pelajaran agama Kristen dan Katolik dengan doa. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ini anak-anakmu kelas 3A sudah belajar firman-Mu. Tolonglah mereka Tuhan, satu persatu, urapilah mereka, mampukanlah mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Engkau dan menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga dengan mereka bisa mempelajari firman-Mu, mereka bisa bertumbuh menjadi diri mereka yang semakin baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sampai di sini. Shalom Alakem. Tuhan memberkati.